Perkenalkan, nama saya Alicia Jovanka Abigail Pitoy, kelas 4B3 dengan NIM 210611020170. Nah, saat ini saya akan menjawab pertanyaan tugas dari sistem pengendalian manajemen, yaitu 5 ukuran profitabilitas. Yang pertama itu gross profit margin. Gross profit margin atau yang biasa disebut dengan margin laba kotor adalah laba kotor yang dihasilkan oleh perusahaan. Laba kotor diperoleh dari hasil penjualan produk, kemudian laba tersebut akan dicatat dalam laporan keuangan perusahaan. Laporan tersebut nantinya mengukur efisiensi biaya produksi. Semakin besar gross profit margin, maka semakin baik pula aktivitas operasional. Selain berguna untuk laporan keuangan, juga berfungsi untuk audit operasional. Nah, yang kedua itu net profit margin. Net profit margin atau yang biasa disebut dengan margin laba bersih adalah laba bersih yang didapatkan perusahaan setelah dikurangi pajak. Laba bersih didapat dari hasil penjualan produk, namun sekali lagi patut kita catat bahwa laba tersebut dari pengurangan pajak. Semakin tinggi net profit margin, maka semakin baik pula aktivitas operasional perusahaan. Nah, yang ketiga itu rasio pengembalian aset. Rasio pengembalian aset adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengetahui keuntungan perusahaan terkait sumber daya atau total aset, sehingga dari situ akan terlihat efisiensi atau tidaknya sebuah perusahaan bisnis. Yang keempat itu rasio pengembalian ekuitas. Nah, rasio ini digunakan untuk memahami laba perusahaan dari investasi yang dinyatakan presentasi. ROI adalah nama lain dari rasio pengembalian ekuitas. Cara menghitungnya pun dari laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Nah, yang kelima yang terakhir yaitu rasio pengembalian penjualan. Rasio pengembalian penjualan adalah rasio profitabilitas yang menampilkan laba perusahaan setelah menghitung biaya variabel produksi, seperti honorarium, yaitu pekerja dari bahan baku sebelum dikurangi pajak dan bunga. Rasio pengembalian penjualan atau yang biasa disebut ROS, cara menghitungnya dari laba sebelum pajak dan bunga dibagi penjualan. Nah, semakin tinggi ROS atau Return on Sales, maka menunjukkan bahwa perusahaan itu berhasil melakukan efisiensi. Sedangkan jika rendah, maka terjadi pemborosan. Sekian dari jawaban untuk tugas sistem pengendalian manajemen. Terima kasih.